Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang luar biasa, para peneliti dan perencana pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama atau menyampaikan tentang gender sebagai perspektif dan alat analisis. Kajian tentang seputar gender itu berdekatan dengan 3 bentuk kajian. Yang pertama, kajian atau penelitian tentang perempuan. Yang kedua, kajian atau penelitian untuk perempuan. Yang ketiga, kajian atau penelitian perspektif gender. Yang dimaksud dengan kajian atau penelitian tentang perempuan adalah bagaimana kondisi perempuan, realitas perempuan, pengalaman perempuan itu dikaji dengan menggunakan perspektif yang umum, dan itu disebut dengan kajian tentang perempuan. Yang kedua, kajian untuk perempuan. Kajian untuk perempuan ini terkait tentang bagaimana sebuah kajian atau penelitian yang diperuntukkan memperjuangkan kepentingan perempuan, yang memperjuangkan hak-hak perempuan, yang memperjuangkan pemenuhan kebutuhan perempuan. Itu kajian yang spesifik kepada kepentingan atau tentang perempuan. Yang ketiga, yang menjadi kajian kita pada kali ini adalah kajian atau penelitian perspektif gender. Kajian atau penelitian perspektif gender ini tidak ansih tentang perempuan, tapi berbicara tentang kesetaraan laki-laki dalam perempuan, dalam program, dalam perencanaan, dalam pembangunan. Ada 4 karakteristik ya untuk penelitian perspektif gender ini. Yang pertama, penelitian perspektif gender ini, tema atau isu yang diangkat adalah isu gender. Apa yang dimaksud dengan isu gender? Isu gender itu adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki, ya, suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan atau ada ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan jika kita bandingkan dengan capaian pembangunan, jadi atau capaian tujuan program. Jadi kalau ada kesenjangan di mana laki-laki atau perempuan berada pada posisi yang tidak berada pada target yang dicapai dari program, maka dia menjadi kesenjangan. Kesenjangan ini, ketimpangan gender inilah yang kemudian menjadi isu gender. Jadi ini yang pertama, menjadi karakteristik penelitian perspektif gender. Yang kedua, penelitian perspektif gender ini menggunakan data terpilah gender. Apa yang termasuk dengan data terpilah gender? Yaitu data-data yang mengetengahkan kondisi, pengalaman, pemikiran, pendapat laki-laki dan perempuan. Baik itu datanya bentuknya kuantitatif berupa angka, hasil survei, atau laporan-laporan program terdahulu, ataupun data yang sifatnya kualitatif, hasil kajian, hasil penelitian sosial masyarakat tentang situasi laki-laki dan situasi perempuan, itu data kualitatif. Dan di sini dalam penelitian perspektif gender, hal ini disebut dengan data terpilah. Jadi data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin ini dapat juga dipecah berdasarkan misalnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin menurut usia, data terpilah berdasarkan jenis kelamin menurut profesi, data terpilah berdasarkan jenis kelamin menurut lokasi tempat tinggal dan seterusnya. Jadi dia punya bisa diuraikan dalam bentuk yang berbeda tergantung kebutuhan kajian. Nah, yang ketiga adalah penelitian perspektif gender ini menggunakan analisis gender. Jadi dia menggunakan cara atau metode analisis yang berbeda, yang tidak sama dengan penelitian umum lainnya. Nah, ini nanti akan kita uraikan pada akhir sesi ini, karena ini memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Nah, yang terakhir, penelitian perspektif gender punya karakteristik yang keempat, yaitu mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan secara proporsional. Jadi bukan secara sama, bukan sama rata, tetapi secara proporsional berdasarkan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan punya pengalaman yang berbeda, punya aspirasi yang berbeda, punya situasi yang berbeda, memenuhi kebutuhan-kebutuhan berdasarkan situasi yang berbeda tadi yang disebut dengan proporsional. Jadi ini menjadi karakteristik dari penelitian perspektif gender yang keempat. Nah, penelitian perspektif gender ini sangat dibutuhkan pada hari ini, mengingat sosial masyarakat yang diteliti itu terdiri dari 2 komponen, laki-laki dan perempuan, dan kedua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ada 3 hal yang menjadi tujuan kenapa penting melakukan analisis gender atau kajian ataupun penelitian analisis gender ini. Yang pertama,
penelitian analisis menggunakan perspektif atau analisis gender ini, dia menemukan bahwa ada kesenjangan gender yang terjadi. Tanpa penelitian ini kita hanya bisa berasumsi, tapi dengan kajian yang mendalam, dia mengungkapkan bahwa oh, ada masalah gender ternyata, dan ini masalahnya. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuannya. Lalu yang kedua, setelah kemudian ditemukan masalah gender itu, nah perlu data-data yang membuktikan adanya kesenjangan. Nah, masalah-masalah tadi muncul karena ada kesenjangan, dan ini data-datanya. Jadi ini menjadi salah satu tujuan. Jadi data-data yang terpilah yang kemudian menunjukkan bahwa ada ketimpangan, boleh jadi laki-laki yang mengalami kerugian, boleh jadi perempuan yang mengalami kerugian. Dan ini menjadi satu satu hal yang sangat mendatar. Sekaligus juga dalam tujuan yang kedua ini menemukan faktor-faktor penyebabnya. Ada satu kasus misalnya di Batam beberapa tahun yang lalu, ketika sebuah penelitian menemukan kesulitannya laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Batam tadi, dan ditemukan dengan kajian analisis gender menemukan bahwa ternyata ada stereotip di kalangan pengambil kebijakan perusahaan di Batam tadi yang menilai bahwa laki-laki itu punya karakteristik ceroboh. Sementara tipikal pekerjaan yang tersedia di Batam itu di perusahaan-perusahaan listrik, di perusahaan-perusahaan alat elektronik itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, yang membuat semacam instalasi-instalasi untuk alat-alat elektronik tertentu, dan dia sangat teliti karena para pengambil kebijakan punya asumsi bahwa laki-laki itu ceroboh dan merasa bahwa itu tidak cocok untuk pekerjaan laki-laki, maka ada kecenderungan untuk memprioritaskan perempuan. Jadi ini salah satu temuan kajian ketika dia menggunakan analisis gender, ketika melihat sulitnya laki-laki menemukan pekerjaan yang lebih baik di Batam itu. Ini satu contoh. Jadi perspektif gender itu memberikan spesifikasi penilaian berdasarkan situasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan analisis gender. Ini kenapa ini menjadi sangat penting. Tapi perspektif gender tidak hanya sekedar alat atau pengetahuan. Si peneliti, si pengkaji, dia harus benar-benar punya perspektif yang baik untuk bisa menemukan hal-hal yang seperti kita contohkan tadi. Kalau tidak, perspektifnya akan menjadi sangat umum. Sahabat muda sekalian, selanjutnya kita akan memperdalam nanti pada sesi selanjutnya seperti apakah melakukan analisis gender itu. Dia bukan sesuatu hal yang biasa seperti penelitian atau kajian lainnya, tapi dia mempunyai metode, mempunyai alat-alat yang sudah teruji dan sudah terpublikasi secara baik. Nanti kita akan bertemu pada edisi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.